Engkau selalu melihat kami tertawa. Kami berlari, Bernyanyi, bermain, bercanda, berbohong, berkelahi, marah, terluka, dan menangis. Engkau melihat kami di rumah, di sekolah, di jalanan, di mall. bahkan kami ada di gereja. Kami adalah anak-anak-Mu, generasi penerusmu. dan tanggung jawab-Mu, Pengaruh dunia dan medianya semakin melunturkan dunia. dan keluarga dalam kehidupan kami, Dan makin sulit bagi kami untuk menerima pesan firman Tuhan. dan merasakan kasih Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk membangun anak-anak dari usia dini sebagai generasi penerus gereja. Kami tidak membutuhkan banyak program. Kami tidak butuh banyak acara, Yang kami butuhkan adalah gereja yang mengerti kami. di mana kami bisa dikasihi dan dihargai. Tolong jangan menganggap rendah kami Kami adalah gereja masa kini. dan gereja masa depan. Apa yang akan terjadi jika engkau kehilangan kami? Engkau akan kehilangan kami. Engkau kehilangan kami. Engkau kehilangan kami. Engkau kehilangan kami. Harapan kami gereja bangkit dan menjadikan kami juga sebagai prioritas. Dan setiap program gereja akan melibatkan anak-anak. Supaya kami dididik dan dibimbing untuk tumbuh sehat secara rohani. Dan kami dibawa mengenal Kristus sejak kecil dan memuridkan kami. Supaya kelak kami bisa menjadi pemimpin. Maukah engkau melakukan apapun demi menjangkau kami? Maukah engkau mengajari kami bagaimana kami harus hidup? Maukah engkau membagi waktu untuk mengenalkan Kristus kepada kami? Karena 10 tahun lagi saya akan berumur 22 tahun. Karena 10 tahun lagi saya akan berumur 21 tahun. Saya akan berumur 19 tahun. Saya akan berumur 16 tahun. Karena 10 tahun lagi saya akan berumur 21 tahun. Pertanyaannya adalah sekarang apa yang akan kau lakukan untuk menyelamatkan generasi kami? Shalom, selamat malam. Selamat malam Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja. Puji Tuhan karena hari ini kita dapat bersama-sama untuk merayakan ibadah HUT GKP Kramat yang ke-75. Aku mau kasih tahu nih, tema HUT GKP Kramat pada malam hari ini nggak kalah menarik loh dari yang sebelumnya. Wah, apa tuh emang temanya dari hari ini? Tema HUT GKP Kramat pada malam hari ini adalah biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Oh ya tadi kan kita udah lihat nih video tampilan. Kira-kira pesan apa sih yang bisa disampaikan kepada jemaat? Nah, jadi gini Dre, aku juga mau kasih tahu kepada Bapak Ibu jemaat terkasih, untuk pesan yang terdapat dari video tersebut adalah kerinduan anak-anak agar bisa menjadi bagian di dalam gereja. Bener banget tuh Sesuai dengan tema HUT GKP Kramat pada malam hari ini ialah biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Kita bersyukur ya karena di gereja kita anak-anaknya bisa mendapatkan pelayanan rohani yang baik, bahkan mereka diizinkan untuk ikut serta dalam pelayanan yang ada. Bener banget Dre, maka dari itu kami mengundang untuk Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 360, biar anak-anak datang kepadaku. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku.
anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Baik, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Penatua Mercy Siregar. Dipersilakan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, baik yang berada di gedung gereja dan yang mengikuti ibadah dari rumah, kita akan membuka acara ibadah kita ini di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang dalam hadirat-Mu melalui doa kami, seraya bersyukur dan berterima kasih dapat terus merasakan dan mengecap kasih dan kebaikan Tuhan. Ya Bapa, Engkau memberikan waktu yang terbaik saat ini bagi kami, jemaat GKP Keramat, baik yang berada di gedung gereja dan yang mengikuti secara online, menaikkan syukur dalam ibadah perayaan HUT GKP Keramat genap berusia 75 tahun. Dalam kerendahan hati kami mengundang Engkau ya Tuhan Yesus, beracara dan berkenan memberkati setiap bagian yang terlibat. Engkau yang menyempurnakan sehingga ibadah syukur dan acara dapat berjalan dengan baik, dan kami boleh pulang dengan membawa berkat dan sukacita. Doa ini kami panjatkan dan kami mintakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih masih tetap posisi berdiri karena kita akan mengucapkan litani secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 34 ayat 11 sampai dengan 18. Saya akan membacakan bagian yang liturgos dan Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih membaca bagian yang jemaat. Mazmur 34 ayat 11 sampai dengan 18. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih masih posisi berdiri karena kita akan memuji Tuhan kembali dan jemaat boleh sambil bertepuk tangan supaya lebih semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang kita akan menyaksikan video penampilan pertama dari salah satu anak sekolah minggu di GKP Kramat, yaitu adik Belva Kaidun yang akan membawakan puisi indah yang berjudul Gerejaku Berulang Tahun. Selamat menyaksikan. Gerejaku berulang tahun. Tuhan, hari ini aku bersyukur. Gerejaku berulang tahun. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan buat gerejaku. Di sepanjang usia yang ke-75 tahun. Begitu banyak ucapan cinta dan harapan bagi gerejaku, tempat di mana aku bisa memuji Tuhan bersama teman-teman sekolah minggu, tempat di mana aku mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus yang baik dari guru sekolah minggu, tempat di mana aku bertumbuh dan semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun gerejaku, Gereja Kristen Pasundan. Jemaat Kramat yang 75 tahun terus jadi gereja yang bersaksi, bercahaya, dan menjadi tempat di mana aku dan teman-temanku semakin mengenal Tuhan. Happy birthday. Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Jemaat terkasih, sebelum kita memasuki renungan firman Tuhan, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 427, Kusuka Menuturkan. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kepada Ibu Pendeta Elsa Turaya dipersilahkan. Si Tuhan, bersama-sama mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu, GKP, Jemaat Kramat,
kami bersuka cita ya Tuhan untuk pertambahan usia gereja kami. Karena kami terus dituntun bertumbuh bersama-sama, melewati masa kanak-kanak, masa remaja, sampai bahkan masa usia lanjut. Dari generasi ke generasi yang datang dan pergi, kami terus hadir untuk mengembangkan kehidupan bersama dengan gereja kami. Maka saat ini memasuki usia 75 tahun, kami menyerahkan diri kami untuk terus dibentuk oleh tuntunan kasih Tuhan, supaya kami boleh bersuka cita bersama-sama dan terus menyadari bahwa Tuhan memanggil kami menjadi bagian dari GKP Keramat untuk terus berkarya. Maka saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar sabda-Mu. Nyatakanlah Tuhan, kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ataupun yang ada di rumah masing-masing mungkin, atau malah ada yang di kantor, ada di manapun, atau malah mungkin ada yang sedang jalan-jalan, sedang liburan, tapi bersama-sama kita mau bersuka cita merayakan ulang tahun gereja kita, GKP Keramat. Kita akan bersama-sama membaca bagian Alkitab yang saya yakin seperti tema yang sudah beberapa minggu ini ya, 2 minggu lebih kita menghayatinya. Tapi beberapa bagian ini kita baca di bagian Injil yang lain, Matius dan Markus. Hari ini saya mengajak kita membaca Injil Lukas. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 17 dengan judul perikop Yesus memberkati anak-anak. Sebagaimana tema ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang memasuki usia 87 tahun, kita diajak bersama-sama untuk merenungkan tema ini, tema besar, biarlah anak-anak datang kepadaku. Tapi kita juga dalam memperingati ulang tahun GKP Keramat, kita juga bersama-sama terus diajak untuk merenungkan tema ini. Maka Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17, mari kita baca bersama-sama. Saya akan memimpin, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak baca dalam hati. Yesus memberkati anak-anak, demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, satu hal yang saya seringkali diingatkan oleh mama saya ketika saya masih kecil di gereja adalah saat-saat menjelang Natal atau Natal begitu, kan biasa musik lagu Natal dilantunkan gitu ya. Tapi menurut cerita mama saya, tapi saya nggak mau mengakui sih biasanya, karena buat saya itu aib mungkin ya. Gitu. Kata mama saya, katanya dulu kalau saya masih kecil, kalau dengar lagu Malam Kudus, itu udah pasti. Kalau nggak cari lilin, kalau nggak ketemu lilinnya, udah berdiri aja pokoknya, posisinya begini. Mau lagi tiduran, lagi main, dinyanyiin aja, atau denger musik, denger lagu Malam Kudus, saya pasti berdiri katanya gitu, dan langsung tangan disatukan begini, seolah-olah memang pegang lilin Natal. Karena kata mama saya, lagi-lagi ya kata mama saya,
Dulu ketika saya berjemaat di GKP Cibubur, saya kecil di GKP Cibubur, saya memang senang kalau misalnya diminta untuk ambil bagian nyalain lilin gitu, bawa lilin kalau pada saat Natal. Mau itu Natal sekolah minggu, mau itu Natal jemaat begitu. Sekali lagi saya sebetulnya bertanya-tanya kan kemudian, masa sih nggak inget gitu. Saya seringkali menyangkal masa kecil, bahkan ketika lihat foto-foto, ya ampun kok aib banget ya ampun dulu kok jelek banget ya kayak gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita buka lagi gitu ya, album bapak-bapak, ibu-ibu, oma-opah. Mau itu yang sekolah minggunya di GKP Keramat ataupun di gereja lain mungkin, yang mengalami itu pasti tahu persis bagaimana masa-masa kecil itu adalah masa-masa di mana kita melakukan segala sesuatu dengan bebasnya. Lari-lari terserah kita sesuka-sukanya. Saya nggak tahu deh di GKP Keramat, tapi selama mungkin karena pas pandemi ya, saya juga ambil bagian cukup sering di GKP Keramat menjadi pendeta konsulen, nggak terlalu memperhatikan apakah ada anak-anak sekolah minggu, ada anak-anak kecil kalau misalnya ada pendeta lagi khotbah terus lari-lari di mimbar. Tapi beberapa waktu lalu saya pelayanan di GKP Junti Kebon, itu kan di sana anak-anak kecil juga boleh datang, udah banyak yang nggak pakai masker lah gitu ya. Tapi ada tuh memang pada saat saya sedang khotbah, anak kecil lari ke depan. Dan orang dewasa kebanyakan agak ketakutan, dia jatuh karena ada tangga di situ gitu. Cuma saya bilang udah nggak apa-apa, biarin aja gitu. Tapi ternyata orang dewasa yang biasanya gelisah memang, akhirnya mamahnya berlari ke belakang dan manggil dia, tapi ternyata dia nggak peduli, dia coba main-main lilin yang ada di meja di atas di depan mimbar biasanya. Kemudian majelis jemaat, ada penatua yang gendong dia dan bawa dia keluar. Hal itu kemudian memang membuat saya juga merenungkan teks ini. Teks ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ketika Tuhan Yesus menceritakan kepada murid-murid tentang perumpamaan-perumpamaan yang di dalam Injil Lukas, Matius, Markus diceritakan, tapi dengan versi yang berbeda-beda. Cuma intinya sama. Intinya bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar. Dan ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, dikatakan di ayat 15, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus. Anak-anak yang kecil ini di dalam terjemahan bahasa Inggris ataupun bahasa aslinya, bahasa Yunani, di situ ditulisnya anak-anak memang usia balita atau bahasa Inggrisnya itu infant gitu ya, usia balita, batita begitu. Itu mereka yang masih kecil, sangat kecil. Sehingga saking sangat kecilnya itu mungkin mereka yang sudah bisa jalan, yang bahkan belum bisa jalan, yang ngomongnya belum jelas. Pokoknya mereka dibawa oleh orang-orang, tidak dijelaskan apakah itu orang tua atau orang dewasa, pamannya, bibinya, dan lain sebagainya. Hanya dikatakan datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus. Tujuannya supaya Tuhan Yesus menjamah mereka. Tujuannya supaya Yesus menjamah mereka. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil Lukas seringkali menceritakan soal bagaimana Tuhan Yesus menjamah orang. Biasanya jamahan Tuhan Yesus itu membuat orang-orang yang sakit itu dipulihkan. Injil Lukas selalu menceritakan tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang bersentuhan dengan orang-orang miskin, orang-orang yang punya penyakit-penyakit yang mengerikan. Lukas dalam catatan oleh para teolog juga menemukan bahwa memang Lukas ini dikatakan dia adalah tabib begitu. Sehingga memang wajar ketika Lukas selalu menceritakan bagaimana pelayanan Tuhan Yesus dari sisi kesembuhan, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, maka ketika
ada orang-orang yang datang kepada Yesus membawa anak-anak, jelas bahwa menurut Lukas, orang-orang ini begitu ingin supaya anak-anak yang mereka bawa itu dijamah oleh Tuhan. Versi Matius itu mereka mau Tuhan Yesus menjamah dan memberkati. Versi Markus, mereka mau Tuhan Yesus memberkati. Gitu. Versi Lukas, mereka mau Tuhan Yesus menjamah anak-anak ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa kalau kita bicara soal kasus pelecehan kepada anak-anak, biasanya juga bicara soal sentuhan-sentuhan. Nah, ini juga tidak lepas dari jamahan-jamahan. Tapi saya ingat, kalau yang ini sih saya ingat. Kalau yang waktu masih kecil, saya dengar lagu Malam Kudus itu saya nggak ingat gitu ya, berdiri yang bikin aib-aib lah, pokoknya saya nggak ingat dan nggak mau ingat gitu. Tapi yang ini bagian ini saya ingat. Kalau ketika saya mendapat didoakan begitu, ketika saya didoakan oleh orang dewasa saat saya masih anak-anak, didoakan oleh orang dewasa, entah itu pendeta, entah itu majelis, entah itu orang tua saya atau paman saya, ketika mereka mendoakan saya atau menyentuh bagian kepala saya, sehat ya nak, sehat ya, gitu. Sentuhan di kepala saya itu kemudian membuat saya langsung merasa, saya tenang, iya ya, saya kuat, gitu. Ya, saya merasa sentuhan itu adalah sentuhan yang justru memberikan kekuatan buat saya, memberikan ketenangan buat saya, dan saya ingat terus sampai sekarang. Setiap kali sentuhan-sentuhan yang positif, sentuhan-sentuhan yang membawa saya pada kesadaran orang-orang ini mengasihi saya, maka disitulah saya tahu kenapa pada akhirnya ketika Lukas menceritakan orang-orang banyak ingin Yesus menjamah anak-anak ini. Karena sebagaimana tradisi orang-orang Israel, ketika ada anak-anak yang entah itu anak, biasanya anak sulung gitu, mendapat warisan, orang tuanya itu akan menjamah mereka, mendoakan mereka, memegang kepala mereka. Itu yang sebetulnya peristiwa Esau dan Yakub itu ketika bapaknya tidak bisa membedakan antara mana Yakub mana Esau, tapi hak kesulungan bagi seorang anak itu anak itu mau didoakan, mau diberikan hak kesulungannya, mau diberkati, didoakan oleh Ishak begitu. Tapi kan kemudian Ishak hanya bisa menyentuh tangan dari anaknya. Makanya kena tipu kan, gitu. Tapi yang jelas memang ketika sentuhan dari orang tua, dari orang dewasa yang memberikan, yang ketika sentuhan itu adalah tujuannya untuk menjamah, memberikan berkat bagi anak-anak, itu dalam tradisi bangsa Israel adalah sesuatu yang akan menuntun anak-anak itu untuk hidup dengan berkat-berkat Tuhan seterusnya. Bahwa mereka diperhatikan, mereka dikasihi oleh orang-orang dewasa gitu. Makanya ketika di ayat ini diceritakan orang-orang membawa anak-anak itu kepada Yesus untuk Tuhan Yesus menjamah mereka. Tapi kita tahu ceritanya, murid-murid kemudian menyingkirkan mereka, memarahi orang-orang yang membawa anak-anak itu, dan Tuhan Yesus bilang biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Teaser tadi yang video di bagian awal tadi kita sudah melihat bagaimana anak-anak mengajak kita untuk berkaca lagi. Mereka mengungkapkan soal kami tidak perlu program-program, mungkin program-program yang terlalu muluk-muluk yang seringkali jadi perdebatan antara komisi, warga jemaat, majelis jemaat begitu. Atau bahkan mungkin pendeta dengan majelis jemaat gitu ya, dengan penatua, berdebat soal program-program pelayanan. Atau dengan kakak-kakak sekolah minggu. Mereka lebih butuh, anak-anak memang lebih butuh perhatian. Anak-anak memang lebih membutuhkan doa, perhatian dari orang-orang dewasa. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ketika firman Tuhan menyapa kita,
kita diajak untuk melihat 75 tahun pertumbuhan GKP Keramat ini pasti bukan semata-mata karena hanya ada orang tua di dalamnya yang berjuang, yang memikirkan segala sesuatu untuk pertumbuhan iman gereja ini. Tetapi tentu jelas bahwa ada anak-anak yang akan terus melanjutkan karya orang tua. Karya orang-orang yang sudah terlebih dahulu memang melakukan berbagai macam karya. Tetapi yang diingatkan kepada kita saat ini adalah bagi setiap orang dewasa, jangan kemudian hanya berpikir terkait dengan udah lahir duluan. Lahir duluan tidak membuktikan orang dewasa itu benar-benar dewasa atau tidak. Anak-anak pada saat ini, apalagi ketika orang tua mendidik anak-anak, apalagi di tengah situasi pandemi, tantangannya sangat besar. Orang tua perlu belajar soal teknologi, orang tua perlu belajar soal segala sesuatu, perkembangan-perkembangan yang ada. Ada begitu banyak seminar-seminar, webinar-webinar yang dinyatakan, tapi semua itu sebetulnya upaya untuk memberikan bekal bagi orang tua, bagi gereja, untuk kita mendampingi anak-anak. Entah 10 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin anak terkasih kita tadi, Belvan ya, yang membaca puisi, 10 tahun lagi mungkin usianya berapa Belvan? 10 tahun lagi paling 17, 18 tahun? 17 tahun ya? Oh 16 tahun. 10 tahun lagi Belvan umurnya 16 tahun. Wah, orang tua atau kita gereja bisa membayangkan atau tidak begitu? Seperti apa kehidupan gereja kita nanti? Di usia 85 tahun GKP Keramat. Apakah gedung gerejanya akan jadi tetap seperti ini? Apakah jangan-jangan kita punya gedung yang lebih besar lagi, bisa diperluas lagi atau lain sebagainya? Kita tidak tahu perkembangan-perkembangan macam apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang paling penting, sebagaimana firman Tuhan nyatakan juga saat ini dan sebagaimana video di teaser tadi mengungkapkan, kerinduan setiap generasi ketika kita diingatkan akan pertambahan usia, kerinduan setiap generasi, kerinduan setiap orang, setiap anak adalah kita bertumbuh bersama-sama, berjalan berdampingan. Saya bersyukur ketika masuk ke GKP Keramat juga, GKP Keramat berdampingan dengan Gemis, dengan GPDI sudah bertahun-tahun, bahkan 75 tahun juga ya. Dengan Gemis mungkin agak sedikit berkurang begitu, 72 tahun, 73 tahun. Tetapi yang pasti kita berdampingan bersama-sama. Maka sebagaimana gereja ini bertumbuh dengan berdampingan bersama dengan gereja lain, berdampingan bersama dengan pemerintah dan lingkungan sekitar, kita diajak dalam tema ulang tahun kali ini juga. Mari kita berdampingan dengan anak-anak. Mari kita berdampingan dengan mereka. Mari bersama dengan anak-anak sekolah minggu, kita membuka telinga kita mendengarkan apa sih sebetulnya yang mereka mau. Kalau lagu tadi, biarkan anak-anak datang kepadaku, bukan hanya sekedar itu menjadi kalimat dari Tuhan Yesus, tapi biarkan juga itu menjadi kalimat Gereja Kristen Pasundan Keramat yang mau membuka diri juga bagi anak-anak, yang mau kemudian berseru juga, biarlah anak-anak itu datang, kami akan menuntun mereka, kami akan mendidik mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Itu akan menjadi sebuah panggilan yang luar biasa bagi GKP Keramat, bahwa GKP Keramat juga sangat memperhatikan anak-anak. Maka usia 75 tahun jangan hanya melihat, wah udah tua nih, berarti hanya sekedar memperhatikan kaum lansianya gitu.
tapi juga kita diajak untuk melihat, mari kita perhatikan juga anak-anak. Mereka yang justru akan menentukan apakah GKP Keramat akan masuk usia 85, 95, 100 tahun ke depan, mereka yang akan menentukan. Maka mari kita didik mereka, kita rangkul mereka, dan kita katakan GKP Keramat terbuka bagi anak-anak. GKP Keramat berseru, biarlah anak-anak itu datang kepada kami. Kami akan bertumbuh bersama-sama dengan anak-anak. Kami akan bertumbuh bersama-sama merangkul setiap orang, bahkan mungkin juga bukan hanya anak-anak, tapi setiap orang, setiap generasi dari berbagai macam usia. Mari kita belajar dari sejarah GKP Keramat. Kita belajar untuk berdampingan dengan sesama dan belajar juga untuk berdampingan dengan anak-anak. Kiranya Tuhan memampukan, menuntun, dan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun ke-75 GKP Keramat. Kiranya Tuhan terus memakai gereja ini untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Terima kasih kepada Ibu Elsa untuk pelayanan firman yang telah disampaikan. Sekarang kita akan menyaksikan video tampilan pujian dari anak sekolah minggu, dilanjutkan dengan pujian paduan suara jemaat dengan judul Nun Panuyun. Yesus cinta semua anak, semua
senang ikut ibadah sekolah minggu GKP Keramat karena seru, bisa bertemu teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu yang ramah. Harapanku semoga ibadah sekolah minggu lebih seru dan lebih kreatif. Selamat ulang tahun GKP Keramat yang ke-75. Semoga semakin bertemu dan berkembang. Senang karena bisa bertemu dengan teman-teman. Semoga sekolah minggu di GKP Keramat lebih berwarna lewat YouTube. Dan semoga pandemi cepat selesai agar kita semua dapat berkumpul untuk bersekolah minggu kembali secara tatap muka. Selamat ulang tahun GKP Keramat semakin maju, Tuhan Yesus memberkati. Senang karena bertemu teman-teman, bisa ibadah di gereja lagi. Selamat ulang tahun GKP Keramat yang ke-75 tahun. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Karena bisa bertemu dengan teman-teman. Semoga GKP Keramat menjadi gereja yang lebih baik lagi, yang bisa maju. Lebih tepat khususnya untuk teman-teman dan adik-adik sekolah minggu agar selalu rajin dan menghadiri setiap pertemuan sekolah minggu setiap minggunya. Selamat ulang tahun GKP Keramat yang ke-75. Semoga menjadi gereja yang selalu diberkati selalu dengan Tuhan. Semangat, salam. Senang karena bisa lebih memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bisa melihat teman-teman walaupun masih lewat Zoom. Semoga kita bisa berkumpul dan beribadah di gedung gereja. Selamat ulang tahun buat HUT GKP Keramat yang ke-75. Semoga GKP Keramat semakin jaya, maju dan di dalam pelayanan dan melayani Tuhan. Amin. Saya senang ibadah sekolah minggu di GKP Keramat karena saya bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak sekolah minggu yang baik hati. Harapanku semoga sekolah minggu semakin seru dan menarik. Selamat ulang tahun GKP Keramat yang ke-75. Semoga GKP Keramat semakin maju dan berkembang. Tuhan Yesus memberkati. Senang karena bisa ketemu teman-teman, agar bisa kembali tatap muka. Selamat ulang tahun GKP Keramat. Tuhan Yesus memberkati. Banget. Teman-teman di sekolah minggu supaya bisa sekolah minggu di gereja GKP Keramat. Senang sekali karena puji Tuhan bersama teman-teman. Semoga makin banyak teman-teman yang sekolah minggu. Selamat ulang tahun GKP Keramat. Semoga persekutuan jemaatnya makin berkembang dan maju. Tuhan Yesus memberkati. Senang karena bisa ketemu teman-teman. Semoga corona cepat hilang dan bisa ibadah tatap
GKP Keramat semakin maju, Tuhan Yesus memberkati. Senang. Jadi kita bisa mengenal Tuhan. Harapan saya semoga corona cepat berlalu dan kita semua bisa bareng lagi sekolah minggu di gereja dan bertemu sama teman-teman. Selamat ulang tahun yang ke-75 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bisa berkumpul dan bisa ketemu teman-teman. Kalau bisa sekolah minggunya tatap muka, seru. Selamat ulang tahun GKP Keramat yang ke-75 tahun. Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita pada malam hari ini. Untuk itu dengarlah persembahan syukur pada malam hari ini yang terambil dari 1 Tawari 26 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusannya. Untuk persembahan syukurnya untuk Bapak Ibu yang di gedung gereja bisa memberikan ditaruh di laci bangku paling depan Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu yang di rumah bisa memberikan lewat nomor rekening yang sudah tertera pada layar Bapak Ibu yang bisa memberikannya. Persembahan akan diiringi oleh musik. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas setiap berkat dan anugerah yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Teristimewa pada saat ini Tuhan, penyertaan-Mu menyertai kami, Gereja GKP Keramat, sehingga kami boleh dapat merayakan dan merasakan 75 tahun yang Kau nyatakan dalam kebersamaan kami ini Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah persembahan yang telah kami himpun pada malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini mau terpakai dengan baik untuk setiap pelayanan di gereja ini Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati setiap kami yang boleh memberikan persembahan ini dengan sukacita. Biarlah berlimpah kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah syukuran doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Baik, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selanjutnya kita akan menyaksikan kembali video tampilan pembacaan puisi dari adik sekolah minggu GKP Keramat, yaitu adik Petra Gultom. Selamat menyaksikan. Buat GKP Keramat, hari ini GKP Keramat ulang tahun. Walaupun tidak mudah lagi, tapi kami sangat mencintaimu. Terima kasih sudah menjadi gereja yang luar biasa dan dahsyat untuk kami. Pada pelayan Tuhan, majelis, guru sekolah minggu, dan pelayan Tuhan yang di belakang layar harus tetap semangat. Walaupun badai gelombang menerpa GKP Keramat, tetapi engkau keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan itu selalu bersama GKP Keramat dan Tuhan itu selalu bersama kita semua. Selamat ulang tahun GKP Keramat ke-75 tahun. Semakin tua, engkau semakin muda, hebat dan luar biasa. Terima kasih. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, tadi kita sudah menyaksikan video puisi oleh adik Petra Gultom. Sekarang kita akan mendengarkan pujian kembali yang akan dibawakan oleh Natural Voice. Kepada Natural Voice dipersilahkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mewakili vokal grup Natural Voice karena personilnya nggak lengkap. Jadi mungkin ada kesibukan, jadi mereka tidak hadir. Untuk itu tidak mengurangi suasana kita pada malam hari ini, saya akan tetap mewakili dan memuji nama Tuhan lewat vokal grup Natural Voice.
berkarya bagi Tuhan Allah. Masyurkanlah namanya, tinggikanlah namanya, sukacitalah bersamanya. Tapi kalau kibarkan panji raja, sebab kitalah pemenang, musuh dikalahkan dengan kuasa Allah yang dahsyat. Masyurkanlah namanya, tinggikanlah namanya, sukacitalah bersamanya selamanya, sebab Tuhan itu baik, yang layak dipuji. Kasih dan setianya tetap dalam hidupku. Mari kita bersatu dan bergandeng tangan. Biarlah rohmu menyala dan melayani Tuhan. Panji raja, sebab kitalah umatnya, pemenang, musuh dikalahkan dengan kuasa roh Allah yang dahsyat. Masyurkanlah namanya, tinggikanlah namanya, sukacitalah bersamanya selamanya, sebab Tuhan itu baik, yang layak dipuji. Kasih dan setianya tetap dalam hidup. Mari kita dan bergandeng tangan. Biarlah rohmu menyala dan layani Tuhan. Biarlah rohmu menyala, biarlah rohmu menyala, biarlah rohmu menyala dan layani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Dan karena kita akan bersama-sama memohon berkat dari Tuhan juga, saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebersamaan kami, karena pada malam hari ini kami bisa merayakan
ulang tahun gereja kami, ulang tahun ke-75 GKP Keramat. Kami bersyukur bahwa bersama dengan anak-anak yang telah membaca puisi, yang telah mengambil bagian, menyampaikan pesan-pesan kerinduan mereka untuk gereja kami, biarlah kami boleh mewujud nyatakannya dalam perjalanan pelayanan dan kebersamaan kami. Biarlah roh-Mu terus menyala-nyala juga di dalam setiap karya pelayanan kami, sehingga kami boleh bergandengan tangan mewujudkan gereja Tuhan, GKP Keramat, yang terus hadir baik bagi anak-anak, bagi kaum pemuda remaja, bagi para orang tua, bahkan lansia. Kami mau berserah penuh ke dalam pertumbuhan, dalam kasih Tuhan untuk pertumbuhan iman kami bersama-sama. Biarlah kami juga terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, anggota jemaat yang saat ini tidak dapat ambil bagian. Mereka yang sedang bekerja, Tuhan kiranya juga tetap memberkati mereka. Mereka yang ada dalam berbagai tugas tanggung jawab lainnya, Tuhan juga memberkati, dan bahkan mereka yang sedang ada dalam pergumulan karena sakit, Tuhan kiranya menjamah memulihkan mereka. Bersama dengan gereja-gereja lainnya, 3 gereja yang ada di tempat ini, kami juga bersyukur bahwa kami boleh menoreh terus karya sejarah dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi gereja-gereja Tuhan di gedung ini. Dan biarlah kebersamaan kami terus kami kembangkan bersama dengan pemerintah dan lingkungan sekitar. Dimanapun warga jemaat GKP Keramat berada, biarlah Tuhan yang terus memberkati dan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan syafaat kami. Jemaat Tuhan, umat Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, damai sejahtera, dan pertolongan kuasa Allah Bapa di dalam Yesus Kristus serta tuntunan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai saudara-saudara dan anak-anak dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Jemaat terkasih, selanjutnya kita akan menyanyikan kembali dan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 422, tetap dengan bangkit berdiri. Boleh simak bersama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Bapak Ibu Jemaat boleh dipersilakan dulu kembali.
dari keluarga Eko Moroku mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan yang ke-75. Tuhan memberkati. Kami dari tim multimedia mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKP Keramat yang ke-75 tahun. Harapannya untuk GKP Keramat semakin maju. Jaya, jaya, jaya! Selamat ulang tahun ke-75 GKP Keramat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-75 GKP Keramat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-75 GKP Keramat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-75 GKP Keramat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-75 untuk GKP Jemaat Keramat. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, serta di dalam 75 tahun ini GKP Keramat menjadi gereja yang ramah dengan anak serta menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun ke-75 GKP Keramat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-75 GKP Keramat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-75 GKP Keramat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-75 untuk Gereja GKP Jemaat Keramat dengan tema tahun ini Gereja Ramah Anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-75 GKP Keramat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun 75 untuk GKP Keramat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-75 GKP Keramat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memasuki prosesi pemotongan tumpeng. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Korbit KP2 kepada Bapak Penatua Agung Kaidun. Dipersilahkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di gedung gereja.
Puji dan syukur kami panjatkan ke kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kita dalam melaksanakan kegiatan HUT GKP Keramat yang 17 tahun. Kami juga, saya mewakili dari KP2 mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Pendeta, untuk Bapak Ibu Jemaat yang ambil bagian dalam kegiatan baik itu dana maupun materi yang kami kumpulkan dalam setiap minggunya. Kami juga berterima kasih kepada pengisi acara, terutama untuk anak-anak sekolah minggu yang tema yang pada saat ini kita peduli terhadap anak-anak. Dan untuk KP2 PNMG yang selalu kompak dalam mengadakan kegiatan yang dilaksanakan KP2. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih pada seluruh jemaat dan simpatisan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat ulang tahun GKP Keramat ke-17 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Semoga di tahun ke-17 tahun ini GKP Keramat gereja yang peduli dengan anak. Terima kasih. Sebelum memasuki prosesi pemotongan tumpeng, saya akan mengundang kepada Ibu Pendeta Elsa Tureai. Selanjutnya untuk perwakilan penatua yaitu Ibu Nova. Kepada perwakilan Korbit KP2 kepada Bapak Penatua Agung Kaidun. Dan selanjutnya yaitu perwakilan komisi. Untuk komisi pertama adalah Komisi Anak yang akan diwakilkan oleh adik Belva Kaidun. Lalu perwakilan Komisi Pemuda Remaja oleh Saudari Hazel Charman. Dan selanjutnya adalah perwakilan dari kaum perempuan yaitu Ibu Andar. Lalu perwakilan dari kaum pria oleh Bapak Krisnadi Niman. Dan yang terakhir untuk perwakilan dari kaum lansia yaitu Opa Oce. Untuk untuk jemaat yang dipanggil dan disebutkan namanya, kami mengundang untuk maju ke depan. Prosesi pemotongan tumpeng ini akan diiringi oleh pujian Bapak Penatua Jimmy Danci. Dirgahayu GKP Keramat. Ibu Pendeta dipersilakan untuk memotong tumpeng dan diberikan satu-satu. Menerangi sawah dan ladang, dihiasi gunungan hijau, mata air dan embun pagi. Jangan pernah berputus asa melayani pagi
Bapak Ibu Jemaat yang sudah mendapatkan potongan tumpeng, tetap berdiri karena akan diambil sesi dokumentasi. Masih tetap berdiri, masih tetap di tempat, karena kita akan menyanyikan lagu Panjang Umur. Masih berdiri di tempat untuk yang menerima potongan. Kita akan menyanyikan lagu Panjang Umur bersama-sama. Panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sekali lagi. Panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dipersilakan dulu kembali. Untuk doa makan akan dipimpin oleh Ibu Penatua Sarah. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan satukan hati, sebentar kita akan nikmati hidangan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih untuk waktunya malam ini Tuhan, di mana kami dapat berkumpul Tuhan dalam memeriahkan HUT GKP Keramat yang ke-75. Engkau mau lihat Tuhan gereja kami, agar kiranya Tuhan berkati untuk tahun-tahun ke depannya. Tuhan, sebentar di hadapan kami telah ada makanan jasmani Tuhan, Engkau kiranya memberkati semua makanan ini yang datangnya dari-Mu saja. Berkati makanan ini juga Tuhan, berikut tangan-tangan telah menyediakannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta jemaat terkasih, demikianlah rangkaian acara HUT GKP Keramat yang ke-75. Kiranya Tuhan memampukan jemaat bersama anak-anak untuk membangun gereja GKP Keramat yang kita cintai. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dan waktu Bapak Ibu jemaat yang ada di gedung gereja dan yang di rumah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Selamat ulang tahun GKP Keramat, semoga semakin diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Dipersilakan Bapak Ibu jemaat untuk mengambil konsumsi di belakang sambil jalan.